yang tadinya itu membungkuk, ini tiba-tiba seperti tegak sendiri dan menoleh ke arahnya. Di dalamnya itu hanya ada hitam, gelap, dan tidak ada apa-apa. Tapi ada suara seperti orang tertawa gitu. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo Sobat Pemburu Kisah, jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan kisah-kisah misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dan masih tetap di sebelah saya, Kang Surya. Dan rekan di sebelah saya yang selalu memandu dengan penuh semangat, Pak Jack. Nah, tentunya di fragmen kali ini, kita sudah menyiapkan satu cerita misteri. Cerita tentang apa Kang Surya? Ya, ini cerita tentang orang yang suka nonton sepak bola ini. Nah, ini pasti seru banget ini. Para sobat pemburu kisah pasti suka nonton bola ini tentunya. Saya juga, Pak Jack. Oh sama. Ada tim yang diunggulkan atau difavoritkan? Oh iya, jelas. Jelas. Oke, Kang Surya bisa dimulai ceritanya. Langsung ke inti cerita aja ya. Oke. Jadi begini Pak Jack, sebagai gambarannya ini saya dapat cerita dari mulut ke mulut, tapi dari ceritanya teman dekat dikisahkan ke saya, dan kemudian seizin dia saya juga minta bahwa ini nanti saya runtut ceritanya, saya minta didetail. Akhirnya dia juga memberi detail ceritanya. Ya, akhirnya malam ini mungkin kesempatan untuk mengkisahkan ini ya. Jadi ini suatu kisah seseorang yang punya suami yang cinta sepak bola, penggila bola. Gibol ya? Ya, gibol. Jadi keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak balita ya. Kebetulan suaminya ini seneng banget sepak bola, dan waktu itu lagi musimnya Piala Dunia. Jadi yang kalau nggak salah yang di Brasil, Piala Dunia di Brasil itu ya. Ceritanya dari awal itu si ibu ini agak risih karena suaminya ini setelah tim kesayangannya ini, katanya tim Spanyol ini, kalah dan tersingkir di Piala Dunia. Suaminya ini beberapa hari terakhir itu terlihat aneh gitu. Nah, jadi semacam hal yang sesuatu yang tidak normal menurut pandangan dia. Makin hari suaminya jadi jarang banget pulang ke rumah. Habis kerja itu langsung pulang, itu jarang banget. Biasanya habis kerja mungkin nongkrong sama teman-teman sekantornya, para bapak-bapak, kemudian lanjut nonton sampai malam Piala Dunia, dan baru pulang itu setelah menjelang subuh. Itu pun pulang tidur, paginya juga enggan sarapan, berangkat lagi. Jadi ya si ibu ini merasa ada yang tidak beres gitu. Nah, jadi dari keseharian yang seperti itu, istilahnya sering seperti itu, akhirnya rasa penasaran dan juga rasa tidak nyaman itu terasa. Apalagi ketika bertegur sapapun itu, diajak sarapan atau hanya kata-kata pendek yang dilontarkan. Nah, apakah depresi atau gimana, si ibu ini tidak tahu. Nah, akhirnya pada suatu malam ini, mungkin setelah beberapa hari kemudian ya dari kejadian terlalu dalam tanda kutip itu komunikasi buruk, kita bilang gitu aja ya. Nah, akhirnya pada suatu malam seperti biasa, si suami ini habis pulang kerja hanya mampir sebentar di rumah dan berpamitan mau pergi ke kota sebelah, rumah temannya yang yang menyelenggarakan nonton bareng, katanya begitu. Ya, si ibu ini akhirnya ya sudah pasrah saja, karena dia memaklumi lah, walaupun seperti ini dia tahu betul suaminya memang penggemar bola, penggemar benar-benar gibol sejati katanya. Akhirnya malam itu dengan ya rasa-rasa
merasa aneh dan tidak seperti biasanya. Si ibu itu pun sepertinya ya sudah mengiyakan saja, walaupun itu tidak tertuang kata-kata ya berangkat itu sepertinya Tidak ikhlas. iya tidak ikhlas gitu. Ya akhirnya yaitu tadi ketika sore pulang, kemudian menjelang petang jam-jam 8 gitu, si suami sudah siap-siap dengan jaketnya, dengan motornya, ya kemudian hanya sebentar menengok anaknya balitanya yang masih sudah tidur itu, si suami itu sudah berangkat lagi. Nah, si ibu ini setelah ditinggal pergi suaminya itu mulai kontak dengan teman-temannya, ya mungkin bercerita dia curhat atau apa, istilahnya kok merasa aneh gini. Bahkan ada cerita-cerita dari teman-temannya itu ya yang mungkin membuat psikologisnya tidak nyaman itu ya, jangan-jangan depresi. Kemarin beritanya ada di luar negeri itu penggemar bola, timnya kalah akhirnya bunuh diri, timnya kalah akhirnya depresi setengah gila. Akhirnya justru dengan membaca pesan-pesan seperti itu, dia semakin ketakutan, jadi psikologisnya semakin tidak nyaman. Nah, karena sudah merasa gak karu-karuan, akhirnya daripada mendengarkan berita-berita seperti ini yang negatif, akhirnya dia pun menyibukkan diri. Jadi menyibukkan diri, nonton televisi, dan sambil melihat anak yang sudah tidur, ya dia sudah mungkin suamiku butuh hiburan, walaupun beberapa hari ini terlihat sangat aneh sekali, mungkin dia butuh hiburan. Nah, akhirnya menjelang kira-kira baru 10-15 menit setelah suaminya berangkat, tiba-tiba itu hujan turun dengan derasnya. Padahal kan kalau di daerah kita ini ya, Jawa Timur, mungkin di Indonesia pada umumnya, Indonesia Barat, itu kalau bulan-bulan Juni Juli kan identik dengan mendekati awal musim kemarau atau mungkin sudah musim kemarau. Tapi hari itu hujan itu deras banget. Nah, si ibu ini semakin khawatir, apalagi ketika ini kok hujan, tumben-tumbenan musim seperti ini hujan. Hanya dia setelah membatalkan nonton TV, kemudian menutup semua pintu dan jendela. Nah, waktu menutup pintu, nutup jendela itu sekilas di pekarangan rumahnya itu ternyata ada beberapa jemuran yang belum sempat diangkat. Ya apalagi ketika lihat, ada jas hujan abu-abu terang, mungkin jas hujan suaminya lupa ketinggalan. Akhirnya melihat itu, si ibu ini pun berinisiatif, ya mungkin dengan adanya jas hujan yang tertinggal ini, dia coba kontak suaminya. Jadi rasa yang tidak nyaman tadi karena ketakutan dengan berita-berita dan pesan-pesan dari teman-temannya itu, akhirnya dia berusaha memberanikan diri untuk mengontak. Jadi ini ada kesempatan untuk mengontak, mungkin apakah baik-baik saja karena jas hujannya ketinggalan, apakah di sana juga hujan, kan rasa kekhawatiran itu selalu ada. Akhirnya sambil menutup pintu, menutup jendela, karena hujan sudah mulai deras, si ibu ini mengambil telepon, kemudian mencoba mengontak suaminya. Terus dia juga ke pintu samping, ke pekarangan sambil membawa payung, dia menelpon berjalan menuju jemuran sambil mau ngambil jas hujan tadi. Nah, di telepon itu barulah ternyata bisa diangkat oleh suaminya. Lah, ibu itu sangat lega sekali. "Halo Pak, di sini hujan. Bapak nggak kehujanan?" kayak gitu. Ternyata suara di sana itu suara suaminya pelan seperti biasa, kayak kaku gitu jawabnya. "Iya, ini di jalan. Di sini juga hujan," katanya gitu. Nah, si ibu kan khawatir lagi. Ini kok masih seperti tadi, seperti orang depresi karena timnya kalah. Akhirnya kan merasa curiga dan nggak nyaman lagi. "Nggak apa-apa, hujannya deras. Berteduh atau gimana?" Nah, ini berteduh karena nerima telepon. Karena hujan deras juga tadinya jalan, tapi karena ada telepon ya berteduh. Nah, suaranya masih datar-datar aja. Hanya si ibu ini kan sambil mau mengangkat jemuran jas hujan itu, akhirnya punya kesempatan ngomong. "Ini Pak, kan hujan deras, kan nggak bawa jas hujan.
Aku khawatir sakit nanti anu gitu. Nah pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba itu di saluran telepon itu suaminya yang biasanya yang 2-3 hari terakhir ini kaku, kemudian cuek, diam saja, itu tiba-tiba tertawa. Tertawanya tapi tertawa normal. Dia cuma berkata simpel, "Mama ini gimana? Wong jas hujanku tak bawa." Siapa bilang aku nggak pakai jas hujan? Emang di rumah ada jas hujan ketinggalan. Lah ini ada jas hujan abu-abu di jemuran. Ketawa lagi suaminya. Sejak kapan aku punya jas hujan abu-abu? Jangan-jangan anu itu punya tetangga atau punya siapa? Si ibu kan kaget. Akhirnya dia lagi megang jas hujan. Memang rasanya beda. Bukan bahan-bahan yang dari plastik atau yang yang anti air, tapi bahannya seperti kain gitu. Dan ketika dilihat lagi, ternyata tidak ada penjepit jemuran di sana. Jas hujan itu seperti melipat ke kawat jemuran dan warnanya abu-abu. Itu bukan karena abu-abu karena warnanya, tapi memang warnanya sebenarnya putih tapi kotor bercampur pasir. Jadi warnanya seperti abu-abu. Dan dia baru menyadari bahwa jas hujan ini sebenarnya secara tidak langsung itu berpegangan pada kawat itu, dan dari bahannya ibu ini merasa ini bukan jas hujan, ini seperti kain kafan. Apalagi ketika dia melihat di bagian kepalanya jas hujan yang hood itu, yang tadinya itu membungkuk, ini tiba-tiba seperti tegak sendiri dan menoleh ke arahnya. Di dalamnya itu hanya ada hitam, gelap, dan tidak ada apa-apa. Tapi ada suara seperti orang tertawa gitu. Tertawanya itu dari jauh. Jadi saat itu si ibu ini baru sadar bahwa ini sebenarnya bukan jas hujan, tapi ini kain yang dengan sengaja menggantungkan dirinya sendiri di di kawat jemuran. Akhirnya si ibu itu tadi langsung menutup telepon, melemparkan payungnya dan masuk ke rumah. Pintu ditutup, dia langsung menelpon lagi suaminya, menceritakan bahwa di rumah ada yang tidak beres. Akhirnya sang suami pun balik, tidak jadi nonton. Dia bela-belain hujan deras, mau nonton, pulang lagi, dan nyampe di rumah. Ternyata di jemuran itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi jadi dugaan yang selama ini dikira itu jas hujan yang tertinggal, memang bukan jas hujan, tapi ada hal lain yang sengaja berada di sana, menampakkan diri ke si ibu itu tadi. Gitu ceritanya. Wah, serem. Saya nggak bayangin kalau misalnya saya di posisi seperti itu, ngangkat jemuran, ternyata yang diangkat bukan pakaian kita, tapi sesuatu yang lain. Serem. Apalagi si ibu itu sudah sama sekali tidak berpikir ya, karena fokus pikirannya itu ke suaminya. Dia khawatir suaminya depresi setelah timnya kalah, apalagi beberapa hari terakhir kan bersikap aneh. Justru dia berprasangka buruk kepada suaminya. Ya mungkin ada hal yang bisa kita petik di sini. Jadi kita harus fokus, ya Kang, ya. Betul. Iya. Jangan sampai pikiran kita ini terpecah atau terbagi dengan hal-hal yang mungkin mengganggu sifatnya. Iya. Karena pada posisi seperti itu, maka hal-hal yang negatif itu akan mudah muncul di sekeliling kita. Betul. Apalagi kalau bagi keluarga ya di rumah, kalau misalkan tidak ada komunikasi yang tidak nyaman seperti itu, baik kepada suami istri atau apalagi kepada anak, itu hal-hal seperti itu mungkin justru diberi peluang untuk eksis ya. Iya, betul. Jadi tetap ingat bahwa kita di dunia ini tidak sendirian. Iya, betul gitu Kang Surya. Betul. Jadi kita tidak sendiri. Jadi kita harus fokus dan berhati-hati, serta menganggap kalau memang itu dari dimensi beda dan kita punya dimensi sendiri, ya istilahnya ya kita harus tahu diri lah gitu. Iya.
Oke, sobat pemburu kisah, kalau kalian mempunyai kisah yang menarik, bisa dikirimkan ke kami. Link ada di deskripsi. Ya, kalian bisa buka di deskripsi, kita kasih link di situ dan kalian bisa kirimkan cerita menarik kalian, terutama yang misteri atau yang horor. Oke, sekian dulu fragmen kali ini. Jumpa lagi di fragmen selanjutnya. Bye-bye.